Baik kawan-kawan, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas analisa saham harian untuk hari ini tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan besok ya, 15 Juli 2021. Jadi sekarang waktu Indonesia bagian Barat jam 12.46 ya, tanggal 14 Juli 2021 hari Rabu. Nah, jadi rekomendasinya untuk 2 hari ya, hari Rabu dan Kamis besok ya. Jadi saya langsung bahas saja sahamnya. Yang pertama AGI. Jadi AGI ini dia cukup menarik ya, karena ini adalah area buy on weakness yang saya sudah sebutkan ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 1440 dan 1370. Kemudian kalau yang mau kalau yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Asalkan pasang stop lossnya di 1440 dan 1370. Kemudian buy-nya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1550, boleh tambah lagi atau average up. Naik lagi ke atas 1600, tambah lagi ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1600, kemungkinan besar ya dia akan menguji level lagi kurang lebih 1700 sampai dengan 1725. Jadi garis-garis merah ini untuk average up ya, atau buy up atau tambah lagi istilahnya ya. Jadi belinya bertahap aja. Buy sekarang boleh pasang stop loss di 1440 dan 1370 stop lossnya. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 1550 tambah lagi, naik lagi ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1700, kemungkinan besar dia akan menguji level berikutnya di 1800 ya. Jadi naik ke atas 1700 ke atas boleh tambah lagi, boleh ya. Berikutnya target price-nya 1800. Kalau dia berhasil naik ke atas 1800, berikutnya lagi target price-nya di 2100 ya. Jadi kalau naik ke atas 1800, kalau mau tambah lagi ya setiap kelipatan 100 ya. Di 1900, 2000 gitu ya. Ini saya gambarkan untuk average up ya. Jadi garis-garis ini untuk average up atau pasang trailing stop ya. Misalnya kalau dia naik ke atas 1550 buy, naik ke atas 1600 buy. Tapi kemudian kalau dia gagal bertahan di atas 1600, misalnya turun di bawah 9600 ya. Misalnya turun ke 1575 ya. Jadi boleh pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk DMMX. Jadi DMMX ini sudah saya sebutkan ya. Hari ini higher high. Jadi yang sudah punya tetap sama informasinya, pasang aja trailing stopnya di 2000 dan 1900 ya. Yang buy on weakness tunggu di area 1745 sampai dengan 1800. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Asalkan pasang stop lossnya di 2000 dan 1900, buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 2100 tambah lagi target price terdekatnya di 2200. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2200, boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh. Target price berikutnya adalah 2400. Jadi di MMX ini naiknya perlahan-lahan ya. Jadi memang suka membentuk ekor panjang ke atas ya, tapi dia nggak terlalu tinggi ekornya. Jadi masih bagus uptrendnya sebenarnya ya. Masih cukup bagus uptrendnya. Jadi belinya bertahap aja. Target price setelah 2200, setelah 2400. Kalau berhasil naik lagi ke atas 2400, target price berikutnya di 2600 ya. Jadi saya pakai acuan setiap lipatan 200 saja ya. Ya seperti itu ya. Ini sudah saya sebutkan lama ya. Sudah dari paling terakhir di awal-awal Juli ketika dia breakout ya. Ini saya sudah kasihkan garis-garisnya. Jadi yang rajin nonton, dengan mencatat dan buy ya. Selamat ya, profitnya lumayan panjang ya. Tambah terus ya. Ini adalah garis-garis untuk average up ya. Oke, kemudian berikutnya untuk analisis samarian untuk PRDA. Setelah 2 hari sebelumnya dia koreksi, nah hari ini dia rebound lagi ya, mantul ya. Ini area buy on weakness ya, saya kotain ya. Harusnya sih sudah deket banget ya. Kalau mau buy sekarang silakan ya. Asalkan pasang stop lossnya di 8000 dan 7500. Memang agak jauh ya, 7500. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau naik lagi ke atas 8500 tambah lagi, naik lagi ke atas 9000 tambah lagi. Target price-nya saya yakin sih 10.000 kemungkinan bisa tercapai ya. Jadi selama dia bertahan di atas 7.000 ya, kemungkinan besar dia masih bisa ke 10.000 ya. Jadi belinya bertahap aja. Mulai dari sekarang pasang stop loss-nya di, kalau price sekarang pasang stop loss-nya di 8.000 dan 7.500. Nanti kalau naik lagi ke atas 8.500 tambah lagi, naik lagi ke atas 9.000 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja untuk PRTA. Uptrendnya masih strong ya, walaupun dia koreksi sebelumnya ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 9225, ini kalau mau tambah lagi boleh ya. Antara 9000 sampai dengan 9500 ada area swing high di sini ya. 9225. Kalau mau tambah lagi boleh ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa saham hari ini untuk PRTA. Berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk SMDR ya. Kemarin SMDR sudah saya sebutkan ya, 605 ke atas boleh buy up ya. Seperti itu ya.
Jadi yang sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop ya. Trailing stopnya pakai acuan high-nya di sini ya 60 ya. Kalau misalnya belum pasang ya pasang aja di 605 dan stop lossnya di 590 ya, seperti itu ya. Itu untuk SMDR. Yang mau buy on weakness saran saya masih tetap ya di bawah ini aja, sekitar area 500 sampai dengan 525. Itu bagi yang buy on weakness. Kalau lihat koreksi tunggu di sana. Kalau yang buy sekarang boleh nggak Mas Sundar? Buy sekarang boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 605 dan 590. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi ke atas 40 tambah lagi. Kalau dia naik lagi ke atas 690 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 690, target price berikutnya adalah 750 dan 800 ya. Jadi saya kasih gambaran aja ini target price-nya ya. Jadi belinya bertahap aja kalau mau buy hasil higher atau buy on weakness di area yang saya kotakin ini ya. Kurang lebih cukup untuk SMDR. Berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk BFIN. Jadi BFIN ini adalah area buy on weakness saya sebutkan sebelumnya ya. Ketika dia naik tinggi, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area ini ya. Ini kalau saya perpanjang, ini di area 800 sampai dengan 820 ya. Kurang lebih ya. Jadi ini sudah kena, yang sudah punya atau mau buy sekarang boleh ya. Asalkan pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 815 dan 790 ya. Ini 795 garis-garis yang saya sudah berikan sebelumnya ya. 795 ini adalah resisten dari area sideways-nya sebelumnya. Jadi acuannya masih tetap sama ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau mau buy-nya bertahap. Kalau nanti naik lagi ke atas 835 tambah lagi, naik lagi ke atas 855 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di area 920. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 920, berikutnya adalah targetnya di 1020 ya. Ini saya tebalin 920 target pertamanya, berikutnya kurang lebih sekitar area 1020 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dia rebound. Intinya dia testing 790-an ya, kurang lebih ya dia. Selama dia bertahan di atasnya itu ya kemungkinan dia masih bisa tembus ke atas 920 ya. Jadi belinya bertahap aja sambil disiplin pasang trailing stop dan stop loss ya. Itu untuk BFIN. Kemudian berikutnya untuk ACST ya. Saya coba cek dulu apakah ada berita khusus atau gimana kok hari ini kenaikannya tinggi ya. Oh, dia kan mengadakan private placement ya. Di mana saya belum baca beritanya. Nanti beritanya baca sendiri ya. Di sini per 14 Juli hari ini dia akan mengadakan private placement yang mana dia membantu mendapat bantuan dari induknya Astra ya, seperti itu ya. Kalau ulang lebih bacanya seperti itu. Cuma saya belum baca jelas ya. Nanti silakan dibaca. Jadi kalau mau buy nggak Pak Suntar? Kali ini kan auto reject arah ya ini ya. Jadi kalau misalnya dia dibuka besoknya ya, kalau dia berhasil naik ke atasnya, sebentar ini saya cek. Ini hanya di 268 ya. Kalau naik ke atas 268, yang berani buy hasil higher silakan ya. Sebenarnya sih trennya di sini dia masih downtrend ya, karena kalau menurut Fibonacci retracement ya, selama dia berada di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, ini saya tarik dari 2020 ya, di Agustus sampai high-nya di 2021, dia Fibonacci retracement 61,8% di area sekitar 320 ya. Ini sekarang dia menguji 268 ya. Kalau mau buy hasil akhir boleh aja, buy-nya bertahap ya, naik ke atas 268 buy, kemudian kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 300 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi garis-garisnya saya kasih dulu ya, yang mau buy supaya mudah ya, bisa ikut Fibonacci retracement level atau ikut garis-garis yang sudah saya berikan ini ya, terserah mau ikut yang mana. Yang penting harus ada plan ya. Jadi kira-kira average up-nya di mana itu harus tahu ya. Ini saya kasih gambarnya dulu garis-garisnya, jadi supaya lebih enak ya, supaya tahu kira-kira kapan tambahnya. Nah ini jadi kalau mau buy tunggu aja buy hasil higher ya, naik ke atas 268 buy, pasang automatic order aja, naik ke atas 300 buy, tambah lagi ya, naik ke atas 318 tambah lagi. Kalau dia selama bertahan di atas 318, kemungkinan dia bisa capai target kurang lebih sekitar 364 dan 390, itu terdekat ya.
Kalau dia naik lagi ke atas 390, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target berikutnya adalah 436. Tapi dia ada aksi korporasi ya, mau right issue ya. Hati-hati aja, dia seringkali memang ini downtrendnya masih strong ya. Kalau kita lihat di sini, ini candlenya hijau ya. Kemudian besoknya ada beberapa hari dia turun-turun terus ya. Seringkali gitu ya. Satu hari hijau, besoknya naik, tapi kemudian nggak lama lagi turun lagi. Hari ini naiknya kencang, volumenya tinggi ya. Mungkin sentimen right issue ya juga bisa ya. Ini asing kelihatan jualan ya. Seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu takut. Kalau mau buy high, sell high, silakan yang berani nanggung resiko ya. Belinya bertahap aja 268, 300 dan seterusnya. Diikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham untuk Mari ya hari ini, Mahaka Radio Integra. Jadi sebenarnya dia hari ini sudah breakout dari 336, tapi sayangnya penutupan sesi satu break dia masih di bawahnya 336 lagi ya. Yang sudah punya pasang aja dari stopnya di 322 dan 306 ya. Yang mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya sama ya di 322 dan 306 ya. Kalau mau buy up lagi atau average up, itu tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 336. Naik ke atas 336 tambah lagi, naik lagi ke atas 348 tambah lagi. Target price dekatnya adalah 380 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 380, kemungkinan dia bisa breakout ke atas 400 ya. Target berikutnya di 440 ya. Jadi seperti itu, baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut ya, tapi jangan terlalu agresif juga ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham Harum ya hari ini ya, Harum Energy. Jadi dia emiten batubara ya, seingat saya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 5150 dan 5000. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh ya. Tapi baiknya bertahap aja. Pasang stop lossnya di 5150 dan 5000. Bagi yang sudah punya juga sama. Kemudian mau tambah lagi, kalau naik ke atas 5350 boleh tambah lagi, boleh ya. Kemudian kalau mau tambah lagi Pak Sunar, naik lagi ke atas 5350, naik lagi ke atas 5450 tambah lagi. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 5575, boleh tambah lagi. Target price-nya adalah 5700. Kalau dia berhasil naik ke atas 5700, maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas sini ya. Ini swing high sebelumnya ya, kita 6150. Jadi garis-garis merah ini tinggal diikutin aja, boleh buy up atau average up ya, seperti itu ya. Itu untuk emiten Harum. Berikutnya untuk emiten Budi ya. Jadi terakhir kalau nggak salah labanya dia kuartal 1 dia melesat 333% ya. Cuma saya belum tahu kenaikannya memang dari murni penjualan atau ada aksi korporasi lainnya. Saya kurang tahu, silakan dicek laporan keuangannya ya. Hari ini dia naik membentuk ekor tinggi. Kalau berkaca dari sebelumnya ini ya, sebelumnya dia ekornya naik tinggi ke atas, kemudian dia terkoreksi ya. Ini perbedaannya dengan yang sekarang, kenapa? Ini demand-nya sudah mulai ya, dari bawah dia naik beberapa candle ya, walaupun dia hijau koreksi. Jadi yang sudah punya harusnya sih sudah, yang rajin nonton dan membaca dan maksud saya yang rajin nonton dan mencatat dan buy ya. Ini harusnya dia sudah harusnya sudah pasang trailing stop di 205, 198 dan 192 ya. Average up-nya juga sama mengikuti garis-garis ini. Misalnya kalau belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di 183. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunan? Kalau mau spekulasi buy sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya di 183 ya. Atau tunggu sekalian kalau belum punya, buy on weakness-nya di sekitar area 158 sampai dengan 162. Artinya kalau dia terkoreksi, tunggu kalau dia berhasil rebound naik ke atas 162 barusan buy. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 183, tambah lagi, naik lagi ke atas 192, tambah lagi dan seterusnya ya. Target price terdekatnya 210. Menarik kalau dia berhasil breakout ke atas 210, memang menarik ya. Menarik, dia bisa sampai target price 234 ya, paling enggak ya. Kemungkinan bisa breakout ke atas. Jadi kalau naik lagi ke atas 210 boleh tambah lagi ya, buy up atau average up dengan target terdekatnya 225 dan 234. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya tambah aja di sekitar 216 ya. Jadi pasang aja automatic order buy gitu ya. Sebenarnya sih candle ekor panjang ke tinggi ke atas nggak perlu terlalu takut ya. Memang ekor panjang tinggi ke atas itu potensial reversal atau pembalikan arah, tapi tidak selalu ya. Tapi kalau dia berhasil breakout ke atasnya ya berarti dia masih lanjut naik terus ke atas ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja.
Jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham hari ini untuk Sen. Sen ini 262 ya, sudah berhasil rebound. Kalau mau buy sekarang boleh ya, silakan pasang stop lossnya di 262 dan 250 ya. Yang sudah punya juga sama. Kalau mau buy boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Buy sekarang, kemudian kalau naik lagi ke atas 280, tambah lagi, naik lagi ke atas 302, tambah lagi, maka target price berikutnya adalah 322 dan 354. Jadi belinya bertahap aja, disesuaikan ya. Kalau kita perhatikan pergerakan harganya, dia naik, turun, sideways, naik, turun, ya kemungkinan dia sideways dulu sebelum dia breakout ke atas 302. Tapi intinya kalau dia berhasil naik ke atas 302, kemungkinan bisa naik ke atas 322 dengan target berikutnya di 354 ya. Kurang lebih cepat seperti itu, cukup ya. Oh ya, kalau merasa terlalu cepat ya, ngomongnya mungkin bisa diperlambat ya, video settingannya ya. Kalau yang sekiranya merasa Pak Sunar ngomongnya terlalu cepat ya, seperti itu ya. Memang saya ngomongnya agak cepat karena yang bahas sahamnya juga cukup banyak ya, seperti itu ya. Tujuan saya bahas sahamnya kenapa banyak ya, itu ada karena yang pertama ya, pilihan ya, jadi lebih fleksibel. Anda silakan pilih yang mana sesuai dengan profil masing-masing. Misalnya kalau Anda khusus di saham-saham syariah ya, Anda cari aja di antara yang saya bahas itu yang syariah yang mana ya. Kadang-kadang nominal saham juga penting ya. Kadang ada yang tradingnya kecil ya, jadi mereka cuma bisa beli di harga saham di bawah 500 gitu ya. Atau kalau modalnya lebih kecil lagi ya, belinya di bawah 100 gitu ya. Jadi bisa pilih yang mana. Kalau modalnya besar, ada yang bagus yang di atas 10.000 ya silahkan pilih ya kalau ada ya, seperti itu ya. Jadi saya bahasnya banyak bukan berarti membuat orang bingung harus buy semua, enggak ya, tinggal pilih aja yang mana yang suka ya, seperti itu ya, yang cocok dengan resiko profil masing-masing ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk emiten kayu ya, ini dia naik tinggi kemudian dia turun lagi ya. Sebelumnya dia sempat ARB ya, gap down ya. Nah sekarang ini rebound hanya 1 hari atau nanti turun lagi seperti ini Pak Sunar. Sebenarnya kita nggak akan pernah tahu ya. Kita tinggal pasang aja stop lossnya di 62 dan 60 ya. Daily stopnya ya. Seperti itu ya. Maksimum di 52. Memang sekarang kalau mau buy masih resiko ya. Tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 72 ya. Ini adalah Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi ini garisnya yang sebelumnya di sini ya. Saya nggak rubah lagi ke sini ya. Karena sejauh ini sih dia masih valid ya areanya ini ya. Jadi saya nggak rubah-rubah lagi. Memang kalau dia higher high harus digeser ke atas ya. Tapi saya ya masih tetap aja lah supaya nggak bikin bingung ya. Jadi naik lagi ke atas 72 lebih amannya ya. Tunggu aja kalau di sana kalau buy hasil higher. Kalau mau buy on reverse sekarang boleh aja. Asalkan pasang stop lossnya di 62 dan 60. Naik ke atas 72 buy. Naik lagi ke atas 79 tambah lagi ya. Belinya bertahap. Naik lagi ke atas 83 tambah lagi. Target price berikutnya adalah sekitar 90 sampai dengan 94 ya. Itu untuk kayu. Naik lagi ke atas 94 ya, kemungkinan dia ke 100 ke atas ya. Jadi pasang aja trading stop dan stop loss ya. Belinya bertahap aja untuk emiten kayu. Jangan terlalu agresif juga ya. Tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Jangan takut-takut terus belinya cuma 1 lot 2 lot gitu ya. Padahal uangnya ada gitu ya. Ya sayang gitu ya. Kalau terlalu sedikit ya nggak kerasa kalau profit ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk Nobu ya. Jadi Nobu dia rebound lagi. Kira-kira targetnya kemana Pak Sunar ya? Saya bahas dulu yang sudah punya ya. Pasang aja di sini ya. Trailing stopnya di 1680 dan 1595. Yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar untuk Nobu? Buy sekarang boleh asalkan pasang stop lossnya di 1680 dan 1595, tetap sama ya. Kemudian belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya 1840 tambah lagi, breakout ke atas 1940 tambah lagi. Target price berikutnya kurang lebih di area 2100 sampai dengan 2300 ya. Itu untuk Nobu ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau gimana ya. Sebentar saya lihatkan. Sejauh ini belum ada aksi korporasi ya. Tapi coba nanti dicek ulang ya. Soalnya kadang-kadang data yang saya dapat itu kurang update ya. Jadi apakah ada aksi korporasi dalam waktu dekat, silakan dicek. Tapi sejauh ini saya cek belum ada ya untuk Nobu ya. Ini kalau kita perhatikan uptrendnya masih cukup strong ya. Strong banget ini ya. Jadi
dan Nobu ini juga sering saya bahas juga ya. Jadi ini garis-garisnya yang terakhir. Ini saya mulai dari 1595 ya. Jadi kalau turun balik 1595 lebih baik jual dulu semuanya ya. Kalau buy on weakness mungkin bisa buy on weakness di area sekitar 1400 sampai dengan 1450-an lah ya kurang lebih ya. Itu kayak mau buy on weakness. Jadi tunggu kalau dia terkoreksi, kalau dia berhasil rebound ke atas 1500 baru sampai. Naik lagi ke atas 1595 tambah lagi, naik lagi ke atas 1680 tambah lagi ya dan seterusnya ya. Jadi ini sesuaikan aja, gunakan yang garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini tinggal ikutin aja, pasang trailing stop ya, dan stop loss. Kalau dia berhasil naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih cukup untuk Nobu. Kemudian berikutnya untuk emiten JSMR ya, Jasa Marga ya. Jadi kalau kita lihat di sini belum ada berita apa-apa ya. Volume lalu lintas dia terakhir turun, belum ada berita right issue atau apa ya. Jadi dia dalam 2 hari ini naik ya. Tapi kenaikannya ini kalau kita perhatikan dia cenderung turun ya, seperti itu ya. Untuk bentar ya. Maaf tadi ada sedikit gangguan, jadi dia masih cenderung downtrend ya. Menurut saya kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya di area 3390 dan 3250 ya, stop loss maksimum yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy saran saya sih tunggu minimal ya, tunggu minimal paling cepat itu kalau dia berhasil naik ke atas 3560 ya, sesuai dengan arahan sebelumnya ya. Kalau dia belum naik ke atas 3560, saran saya sih masih belum ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau lebih amannya memang harus tunggu di atas 3860 ya, seperti itu ya. Karena terus terang aja dia masih resiko strong downtrend ya. Jadi kalau mau spekulasi buy lebih awal ya, buy-nya mulai 3560 ke atas, buy-nya bertahap aja. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 3860 tambah lagi ya. Target price dekatnya adalah 4160. Kalau dia berhasil naik ke atas 4160, maka target berikutnya adalah 4300 dan 4490 ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya untuk jasa marga ya. Berikutnya untuk jasa marga ini untuk POL ya, POLL. Bentar, ini koneksinya agak slow ya. Jadi untuk POLL di sini dia masih naik ya beberapa hari ya. Nah, kalau yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya di mana gitu ya? Pasang aja trailing stopnya di 2730 dan 2400 ya. Kita sudah punya. Kemudian kalau mau buy sekarang Pak Sunar, boleh buy nggak? Kalau mau buy sekarang boleh saja buy ya, tapi buy-nya bertahap aja dengan pemasangan stop loss di 2730 dan 2400. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3120, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka target berikutnya adalah 3630, kemudian berikutnya di 4400, tapi di tengah-tengahnya ini 4000 ya. Jadi ini saya kasih garis-garisnya untuk average up ya. Kalau mau buy bertahap aja, pasang stop lossnya di 2730, 2400, naik lagi ke atas 3120 tambah lagi, naik lagi ke atas 3630 tambah lagi, naik lagi ke atas 4000 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dia lancar sampai ke 4000 ya, paling enggak ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk pipa ya. Di sini untuk emiten farmasi ya, dia naik tinggi, memang dia cenderung kurang liquid ya, walaupun terakhir aktivitasnya dia naik volumenya. Jadi saran saya kalau buy boleh saja ya buy sekarang, asalkan pasang stop lossnya di 1050 dan di level 1020 ya, itu pemasangan stop lossnya ya, atau trailing stopnya ya. Kemudian yang belum buy Mas Sunar boleh buy sekarang Mas Sunar, boleh ya.
Jadi silakan buy sekarang dengan pemasangan stop lossnya di 1050 dan 1020. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya, belinya bertahap aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atasnya, di sini kan 1050 kan, sekarang 4 garisnya. Kemudian di sini ada garis swing high-nya 1075. Jadi kalau buy sekarang boleh pasang stop lossnya 1050 dan 1020. Tapi nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1075, boleh tambah lagi ya. Jadi naik lagi ke atas 1075 tambah lagi average up. Kemudian dia kalau berhasil naik lagi ke atas 1100 tambah lagi. Kalau berhasil ke atas breakout ke atas 1125 boleh tambah lagi ya. Maka dia akan menguji level 1175 kurang lebih ya sampai dengan 1250. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya sambil pasang stop loss ya seperti itu ya. Sini volumenya juga lumayan naik ya. Kalau kita lihat keseluruhan dia bisa saja mengulang pattern yang sebelumnya ini ya. Jadi membentuk seperti lengkungan gini ya, seperti mangkok, kemudian dia breakout ke atas ya. Kemudian dia koreksi, kemudian dia mangkok ya. Bisa saja dia breakout lagi ke atas ya. Ke 1355 paling enggak ya. Mudah-mudahan paling enggak ya 1250 lah ya, minim yang di swing high-nya ini. Memang dia suka membentuk ekor tinggi ke atas ya seperti ini ya, 1 2 3. Kalau kita berkaca dari weekly chart-nya, dia suka membentuk ekor tinggi ke atas. Itu hati-hati kalau dia koreksi harus pasang trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Contohnya ini ya, dia naik tinggi kemudian dia koreksi tajam kemudian dia dibuka ARB terus ya, auto dicek bawah. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut-takut juga, secukupnya aja belinya ya. Jadi naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi sambil pemasangan trailing stop dan stop loss. Tentu saja memang risikonya agak tinggi ya karena ini kurang liquid atau kecenderungan tidak liquid ya. Kadang-kadang volumenya naik kemudian beberapa hari kemudian volumenya cenderung hilang ya. Jadi seperti itu, cukup ya untuk pembahasan saham untuk hari ini, tanggal 14 Juli 2021 dan juga untuk besok ya 15 Juli 2021, kurang lebih masih sama lah ya. Sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan juga bantu kasih saran atau kalau ada pertanyaan silahkan tanya ya di kolom komentar. Terima kasih banyak.